One, two, three, come on. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang tantangan, hambatan, dan gangguan suatu negara terhadap COVID-19 atau pandemi corona ini. Tapi enggak tentang untuk negara doang saya bahas ini, untuk keluarga juga dan diri sendiri. Oke, mulai tidak. Dan teman di sini saya cari dari Google saja dulu, dari Google referensinya saya referensi menggunakan tantangan, hambatan, dan gangguan suatu negara terhadap COVID-19 atau pandemi corona ini. Tapi enggak tentang untuk negara doang saya bahas, untuk keluarga juga dan diri sendiri. Oke. Di sini saya dari Google saja dulu, dari Google referensinya saya akan referensi usaha penanganan dan pencegahan tertinggalkan dari melawan COVID-19 dalam jajaran 20 kasus corona ini diketahui bahwa penyakit misteri yang merupakan di kota Wuhan, China terjadi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus corona mewabah ke seluruh dunia. Dari kelelawar, ular, dan berbagai hewan eksotis lain hingga kini masih ditemukan sebagai vektor virus corona atau COVID-19. Terlepas dari benarnya tidak informasi tersebut, COVID-19 membuktikan diri mampu menyerang anak manusia. Penularan yang sangat cepat hingga Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan pandemi virus corona atau COVID-19 jadi ini mengindikasikan infeksi COVID-19 yang sangat cepat hingga hampir tak ada daerah atau wilayah di dunia absen dari pola COVID-19 tersebut. Adanya virus corona yang menimpa Indonesia sejak bulan Maret kemarin terhitung 10.000 kasus corona, menyebabkan berbagai aktivitas terhenti. Kaitannya virus corona dengan sejarah ini lepas dari hati-hati ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap dunia kayak ini. Ancaman merupakan salah satu bentuk usaha yang bersifat untuk mengubah dan kebijaksanaan yang dilakukan secara konvensional melalui segala tindak kriminal politis. Salah satu sumber berita mengatakan bahwa lembaga survei kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia atau kedai bahkan survei yang menunjukkan sebanyak 80% masyarakat Indonesia menganggap virus tersebut sebagai ancaman. Survei tersebut dijelaskan langsung oleh Direktur Eksekutif Kedai Kopi Kunto Adiwibowo dalam acara diskusi publik Corona Ujian Kebersamaan Lagu Indonesia yang digelar di Universitas Paradigma, Jakarta Selatan, Kamis. Ada sekitar, jadi yang mereka bahas itu ada sekitar 483 responden mayoritas berusia 22 hingga 36 tahun yang terlihat survei ini dengan margin error sebesar 4,45%. Metode survei adalah wawancara via telepon. Dalam survei tersebut ditanyakan persepsi ancaman terhadap virus corona sebanyak 80%. Wow. Dalam menghitung angka tersebut, penyelenggara survei menjelaskan pihaknya menggunakan skala 1 hingga 10. Skala 1 menandakan sangat tidak setuju dan sangat setuju. Angka rata-rata survei pembahasan mengarah ke angka 7,5 di mana hal tersebut mengindikasikan banyak masyarakat Indonesia yang sejauh ini setuju jika virus corona adalah ancaman. Jadi adanya virus corona sebagai ancaman bagi Indonesia ekonomi di Indonesia juga salah satunya pelaku usaha mikro kecil atau kecil menengah atau UMKM banyak menderita karena situasi pemandangan keramaian kedai makanan yang berada di dekat gedung perkantoran saat jam makan siang tak lagi terbuka. Belum lagi pusat pembelanjaan menjadi tempat yang juga dilihat oleh masyarakat.
Padahal banyak pelaku UMKM hingga retail besar di tempat itu, pedagang kaki lima juga akan merasakan pahitnya situasi ini. Omset mereka berpotensi turun drastis tentunya, sehingga mengancam daya beli masyarakat. Wakil Direktur Institute for the Development of Economics and Finance Indif Eko Listianto mengatakan ancaman krisis ekonomi di Indonesia bukan lagi isapan jempol belakang jika di pemerintah tak mampu memerangi virus corona sampai 2020. Mewabahnya virus corona pun bisa menjadi ancaman serius bagi Indonesia dari sisi pertahanan dan keamanan tentunya. Pemerintah selaku pemegang kendali negara harus bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dan potensi melemahnya pertahanan nasional. Menurut pengamatan militer dan pertahanan Konin ini Bakri memberikan saran dan masukan mengapa saat ini sangat membutuhkan langkah antisipasi termasuk dan upaya memperkuat TNI dalam mengembangkan strategi atau kemampuan bertahan terhadap serangan senjata apapun dan menghadapi perang CBRN, Central Biological Radiological and Nuclear Defense. Beliau jika benar-benar diperlukan Indonesia yang perlu suatu aturan khusus misalnya dalam mengisolasi wilayah dan memperlakukan darurat militer kebencanaan di seluruh wilayah yang penularan virusnya sulit ditekan. Semua dilakukan untuk mengantisipasi semakin meluasnya penyebaran virus. Ada beberapa poin strategi yang perlu untuk dilakukan oleh TNI, diantaranya training medikal, nuklir, biologi, dan kimia pada seluruh Kodam, membantu logistik medikal untuk operasi pencegahan dan sosialisasi COVID-19. Kemudian strategi lain yakni membangun rumah RS militer darurat, administrasi pesakitan ke rumah sakit fasilitas darurat, isolasi wilayah termasuk seleksi in-out citizen, jam malam dan pembatasan mobilisasi, operasi medik dan pengaman serta operasi hukum square bagi yang kabur, demo atau mengacau. Gangguannya merupakan hal atau usaha yang muncul dari luar yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak terarah. Dalam kasus virus corona ini atau COVID-19 ini juga terdapat gangguan yang terjadi di Indonesia akibat dari luar. Contohnya adalah kebanyakan 39 tenaga kerja asing atau TKA Cina masuk ke Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. TK masuk melalui jalur pelabuhan Pulang Tinggi, Tanjung Uban dan akan menjadi PT Bintan Aluminium Indonesia. Mereka membuat keresahan masyarakat karena pemerintah telah melarang WNA masuk Indonesia di tengah wabah corona secara protokol. 39 WNA tersebut mengikuti rapid test COVID-19 yang lalu oleh pemerintah setempat. PT Bayi diminta memeluk 39 TKA Cina tersebut. Para TKA akan dipulangkan secara tahap melalui jalur Jakarta. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia melarang warga negara asing atau WNA untuk masuk ke Indonesia dalam keadaan pandemi. Tantangannya adalah suatu hal atau bentuk usaha yang bertujuan untuk mengunggah dari segi tantangan pendidikan adalah salah satu tantangan selama pandemi ini. Penerapan physical distancing sangat berdampak pada aspek pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau mengeluarkan kebijakan belajar di rumah, pembelajaran daring atau online dan disusul dengan peniadaan ujian nasional atau UN untuk tahun ini. Namun mekanisme yang berlaku sejak tiba ini justru tidak jarang membuat pendidik, siswa bahkan orang tua kaget. Metode pembelajaran yang memanfaatkan e-learning atau bisa dibilang ada di classroom gitu yang diterapkan pemerintah dianggap sebagai tantangan tersendiri. Banyak faktor yang menghambat pelaksanaan kelas pembelajaran hari ini, diantaranya pengusahaan teknologi yang masih rendah, penggunaan jaring seluler. Hambatan adalah usaha yang ada yang berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat untuk memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konstitusional dari segi hambatan. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memaparkan sejumlah hambatan dalam yang antara lain pertama, sulitnya mendapatkan alat kesehatan terutama APD, alat pelindung dan masker. Tinggi beban kerja tenaga medis rumah sakit rujukan COVID-19. Hal itu tidak lepas dari semakin banyak pasien tertular COVID-19 ke rumah sakit. Terawan mengungkapkan
kesulitan dalam melakukan mobilisasi kesehatan fasilitas kesehatan hambatan selanjutnya itu diperlukannya tempat khusus untuk karantina tenaga kesehatan menangani COVID-19. Tidak seharusnya vaksin ya, vaksin virus khusus untuk COVID-19 jadi salah satu hambatan dalam penanganan COVID-19 ya. Jadi mungkin sampai saat itu vaksinnya belum ditemukan oleh badan kesehatan, belum ada yang mungkin belum ada. Jadi terawan mengungkapkan sejauh ini tenaga kesehatan menggunakan Tamiflu. Jadi menurutku tantangan dalam COVID-19 ini untuk negara dulu ya, untuk negara tentunya pasti susahnya barang-barang impor masuk ya. Kita tadi ada barang-barang impor yang susah, barang impor ya, apalagi para pedagang pasti barang-barang impor tidak ada yang masuk begitu, pasokan tidak ada masuk. Yang kedua itu gangguannya itu seperti penjual-penjual begitu, ternyata ada yang bilang penjual-penjual tidak laris, dulunya laris, sekarang udah kan yang penjual kaki lima itu berubah gitu. Dan hambatannya itu ya itu tadi pertama sulitnya mendapatkan alat kesehatan yang depan, pertama alat pelindung diri, masker, hand sanitizer, sabun, selangkah itu masker sama hand sanitizer gitu. Berikutnya itu tingginya beban kerja tenaga medis rumah sakit untuk pendidikan COVID-19. Jadi kayak pasien yang terkena COVID itu jadi banyak, jadi para perawat tidak bisa melakukan semua, dan bisa dibilang kayak perawat itu biasanya kerja mereka 24 jam mungkin. Yang ketiga terawan mengungkapkan adanya kesulitan dalam melakukan mobilisasi standar fasilitas kesehatan, yaitu harus ada tempat karantina serta tenaga kerja yang tersebut. Dan terakhir itu vaksinnya belum ditemukan ya. Dan juga ini vaksinnya berapa bisa selesai dan vaksinnya aman. Jadi untuk negara mungkin sudah berdiri keluarga dan ada pun yang hangout di luar sama teman-teman ya, jarang mungkin ada beberapa orang doang yang bantu keluar bareng-bareng keluarga, tapi orang biasa masih kalau hangout bersama teman-teman. Ada jadi kayak misalnya apa ya, kayak orang sibuk kantoran gitu, orang sibuk misalnya kayak orang jam 7 pagi di situ mulai dia tidak berinteraksi dengan keluarga, apalagi pulang, mungkin pas dia pulang bisa dibilang lembur, bisa jadi jam 12 dia pulang, mungkin disitu kalau mereka sudah tidur mungkin jadi mereka kurang aktivitas. Dan datang pandemi ini menutup diri, kita bisa berinteraksi dengan keluarga, bersih-bersih rumah bareng itu situasinya jadi pun tetap di rumah aja, jaga kesehatan kalian, jaga pola hidup.
Oke, sudah ya untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye.